Oke, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini di channel Satria Sirafon Official. Pada video sebelumnya kita masih belajar mengenai Microsoft Word. Nah, di video kali ini juga kita akan belajar di Microsoft Word. Jika kita lihat di sini sesuai dengan tema pada video kali ini adalah cara cepat buat bingkai di Microsoft Word. Nah, sesuai dengan tema ini ya, dengan tema ini kita akan belajar cara membuat bingkai seperti permintaan misalnya ya. Di sini ada yang meminta untuk bagaimana cara membuat bingkai dalam sebuah file, tetapi bingkai tersebut kita letakkan dalam halaman-halaman tertentu. Nah, baiklah, sangat gampang dan sangat gampang sekali malahan untuk membuat bingkai dalam sebuah file, tetapi bingkai tersebut diletakkan atau diberikan pada halaman-halaman tertentu saja. Oke, tidak usah menunggu atau tidak usah memperlama-lama, langsung saja kepada tutorialnya adalah. Nah, pertama-tama sekali jangan disamakan menu pada setiap PC atau komputer ataupun laptop kita, karena mungkin ini teman-teman punya laptop yang canggih, jadi menunya sangat simple dan gampang untuk dimengerti. Nah, jika pada menu pada laptop saya di sini ada terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 menu. 11 menu. Kalau misalnya sama ya alhamdulillah. Nah, untuk membuat bingkai ini, jadi teman-teman jika ada hal yang sama tentang menu ini, jadi silakan pergi ke menu desain. Nah, di sini teman-teman cari back border. Nah, jika misalnya teman-teman tidak ada menu desain, coba dicek menu-menu yang lain. Intinya ada bagian text border. Nah, di sini ada bagian kanan atas ini merupakan text border. Nah, ini diklik. Kemudian karena kita buat bingkai tersebut tadi di halaman ya, halaman. Di sini kita klik back border. Nah, kemudian di sini kita cari, misalnya kita cari di bagian art. Di bagian art di sini kita buat bingkai seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Jika misalnya kita membuat bingkai merupakan garis, nah ini tinggal diklik saja di bagian ini, tinggal dipilih garis apa yang cocok untuk bingkainya. Nah, seperti biasa yang lumrah orang lakukan, bingkai ini agar lebih indah menggunakan pada bagian art ini. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, silahkan dipilih terlebih dahulu bingkai apa yang cocok. Nah, jadi di sini saya contohkan salah satunya saja seperti ini agar ada warna. Kemudian setelah dipilih, diklik, kemudian ditekan OK. Otomatis bingkainya akan terbuat seperti ini, teman-teman. Nah, untuk membuat lebih indah halaman pada file kita atau misalnya berkas kita. Nah, misalnya pada bagian halaman kedua kita tidak lagi membuat bingkai. Misalnya dalam sebuah berkas, pada halaman cover itu harus memiliki bingkai dan selanjutnya tidak memiliki bingkai. Nah, jadi caranya agar tidak mengikuti pada halaman pertama, nah ini kursornya diletakkan pada ujung kata terakhir dari
paragraf teman-teman atau misalnya tulisan. Nah, seperti di sini ada Word dan kursornya kita letakkan di bagian ujung setelah D. Kemudian diklik saja Ctrl Enter. Nah, sekali Ctrl Enter maka akan menuju pada halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini adalah karena kita belum membuat settingan, jadi otomatis halaman kedua juga mengikuti seperti ini. Seperti halaman pertama, memiliki border ya, atau bingkai. Nah, untuk membuat bingkai ini menjadi hilang, jadi teman-teman simple saja, kembali ke menu Paste Border. Kemudian di sini tidak usah diatur kembali, hanya saja di sini diklik bagian This Selection First Paste Only. Nah, jadi diklik akan hilang otomatis. Nah, jika misalnya kita di sini merupakan ada paragraf lah pokoknya, paragraf. Nah, kemudian di halaman selanjutnya itu atau di halaman keberapapun itu, misalnya kita membuat bingkai lagi. Misalnya di halaman beberapa dari halaman yang pertama. Nah, kemudian di sini misalnya pada halaman ketiga kita buat bingkai dengan model lain dari halaman yang pertama. Caranya adalah silahkan ke menu layout terlebih dahulu. Kemudian seperti pada video-video sebelumnya, saya sudah memberikan cara singkat untuk membuat next page, ya artinya tidak mengikuti pada halaman sebelumnya. Jadi kita klik next page terlebih dahulu. Nah, otomatis di sini akan mengikuti halaman yang pertama setelah di next page. Nah, kemudian jika misalnya kita ubah bingkainya, bisa kembali ke menu desain dan paste border. Di sini dipilih saja di bagian, misalnya di bagian ini kita harus membuat bunga seperti ini. Otomatis halaman pertama, halaman kedua kosong, dan halaman ketiga akan otomatis seperti ini. Nah, jika misalnya pada halaman ketiga ini kita buat landscape, nah seperti tadi, kembali ke menu layout, kemudian di bagian orientation ini diklik bagian landscape. Nah, otomatis di sini akan landscape. Nah, kemudian di sini sudah misalnya misalnya di sini struktur ya, struktur atau tabel. Nah, kemudian di paragraf atau di halaman selanjutnya di sini akan kita buat lembaran menjadi portrait. Nah, untuk membuat halaman menjadi portrait sangat gampang. Kemudian dipilih bagian bricks tadi, kemudian di next page kembali. Nah, ini kita ubah menjadi portrait. Nah, untuk menghapus dari bingkainya, silakan teman-teman seperti ini. Sudah seperti ini, misalnya bingkai selanjutnya tidak menggunakan bingkai lagi. Ini tinggal dihilangkan saja seperti ini, tinggal diokekan, otomatis akan hilang seperti pada bagian yang terakhir ini. Nah, hanya seperti ini cara membuat bingkai, sangat gampang jika teman-teman ingin belajar. Tapi banyak orang yang malas-malasan untuk belajar dalam memiliki ilmu. Ya, itu terserah diri Anda masing-masing, karena hidup Anda. Jadi jika teman-teman ingin ya tidak merugikan hidup, maka cobalah untuk belajar mulai dari hal-hal kecil dan juga hal-hal besar. Ya, hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar. Jadi kita akan berguna untuk hidup nanti ke depannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini masih dalam keadaan kertas ini letter atau A4S kalau misalnya dibuat jenis kertas ya.
Jadi jenis kertas letter ini terkadang orang yang membuat bingkai ini dibuat dalam kertas F4. Nah, berhubung di semua komputer rata-rata F4 itu di sini terdapat jenis kertasnya menjelaskan legal. Nah, legal untuk mengubah kertas menjadi F4, pertama di sini kita klik bagian layout. Kemudian di bagian size ini kita pilih, kita cari jenis kertas di sini legal. Legal ini lebih panjang daripada F4 sebenarnya, tetapi nanti kita setting. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi kertas yang panjang legal ya, F4. Jadi, ketika kita print di sini bagian bawah akan terpotong karena kertasnya sangat pendek. Ini artinya kertasnya bukan kertas legal. Nah, cara membuat kertasnya menjadi legal atau sesuai dengan F4, sesuai dengan kertas yang ada, teman-teman silahkan kunjungi bagian menu layout masih. Kemudian di bagian ini ada tanda panah ke bawah kecil, silahkan diklik. Nah, di sini adalah margin ini tulisannya kirinya, kanan, atas, bawahnya berapa. Nah, kemudian jika kita mengubah paper atau kertas tadi, nah di sini untuk lebar kertas sama 21,59 cm. Kemudian untuk height atau ketinggiannya ini ukuran kertas legal. Nah, berhubung kertas kita F4, ini kita ubah menjadi 33. Nah, menjadi 33 saja, kemudian diklik OK. Nah, ini otomatis setelah di print nanti tidak akan terpotong bingkai yang sudah kita buat. Nah, oke, mungkin ya durasi 12 menit dalam pembuatan bingkai ini. Sebenarnya jika teman-teman sudah paham dan lihai, ini hanya 1 menit dalam membuat bingkai. Nah, oke, untuk video ini cukupkan sampai di sini. Nanti saksikan video-video selanjutnya ya tentang Microsoft Word juga. Nanti kita akan berubah-ubah, baik itu Word, Excel dan juga PowerPoint. Namun tergantung dari permintaan teman-teman juga. Jika ingin meminta dibuatkan tutorial, maka akan kita buatkan dengan senang hati. Oke, sekian dari saya di sini. Semoga tetap semangat dalam belajar dan cepat memahami, tepat tanggap. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.